Selamat datang di channel Putra Litoyan. Pada kesempatan ini, kita akan kembali belajar aplikasi PHP Red. Nah, pembelajaran kita kali ini terkait menampilkan data chart atau grafik di halaman PHP Red. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, di tampilan home atau di tampilan awal ini disampaikan atau ditampilkan dua buah grafik. Yang pertama, ada data siswa per kelas. Jadi misalkan ada 10 MIPA 1, 2, 3, dan 4, nanti akan ditampilkan berapa jumlah untuk siswa yang ada di MIPA 4. Di sini ada 3 orang, 2 orang, 1 orang, dan ada 2 orang di 10 MIPA 1. Nah, ini ditampilkan berdasarkan jumlah di dalam sebuah kelas. Nah, kemudian yang kedua adalah data penjualan, di mana dalam hal ini jumlah penjualan barang di masing-masing bulan akan ditampilkan. Nah, ini ada sekitar 11.000 barang yang terjual, kemudian 12.000 barang yang terjual, dan 15.000 barang yang terjual. Pada kesempatan ini kita akan coba membuat bagaimana menampilkan grafik atau chart pada PHP Red. Berikut videonya. Baik, terlebih dahulu silakan buka aplikasi PHP Red Studio Classic edisinya. Nah, kemudian pastikan kita sudah mengaktifkan web server ya, dalam hal ini exam. Nah, kemudian buat lembar kerja baru dengan memilih New Project. Nah, di sini kita akan buat namanya contoh grafik ya untuk nama projectnya. Nah, karena saya menginstal web server examnya di D, maka di sini direktorinya saya ubah menjadi D. Untuk teman-teman yang menginstal di C, ini tidak perlu dirubah. Setelah itu silakan buat database baru, create new database. Di sini saya akan buat namanya DB contoh grafik ya. Lalu pilih create database. Oke, kemudian pilih create project. Terlebih dahulu silakan buat tabel baru. Yang pertama kita akan buat namanya tabel siswa ya, untuk contoh saja. Di sini kita akan buat yang pertama untuk fieldnya adalah ID siswa. Untuk tipe datanya kita gunakan integer, panjang karakternya 11 dengan auto increment. Kemudian nama, varchar panjang karakternya 35. Setelah nama, kita buat di sini jenis kelamin, kita singkat dengan JK ya. Lalu di sini yang terakhir adalah kelas. Ini untuk contoh saja ya, data contoh. Panjang karakternya 35 seperti ini. Nah, jadi kita sudah punya satu tabel, namanya adalah tabel siswa. Setelah itu pilih Save Change. Nah, kemudian kita pilih preview ya untuk melihat hasilnya. Oke, jika tampil seperti ini kita tutup saja. Nah, sekarang kita akan coba mengisi beberapa data dulu ya, karena datanya di sini masih kosong. Kita pilih tabel siswa, kita akan isi misalkan 5 data ya, sebagai contoh, seperti ini. Baik, di sini saya sudah mengisi beberapa data ya, 5 buah data sudah saya isi. Nah, sekarang kita akan menampilkan data ini ke dalam bentuk grafik. Nah, caranya kita pilih menu Page Design. Nah, data itu akan kita tampilkan atau grafik itu nanti akan kita tampilkan pada halaman home. Nah, pastikan untuk select page-nya kita sudah memilih home ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti di halaman home ini yang akan tampil grafiknya. Nah, jadi supaya tampilannya sedikit lebih menarik, teman-teman bisa merubah untuk struktur menunya ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi nanti grafiknya tampil di sini ya. Dan temanya juga bisa diganti atau disesuaikan. Dalam hal ini saya akan memilih tema top head charming.css ya. Oke, saya reload. Nah, jadi seperti ini nanti tampilannya. Oke, kita ke page design. Nah, di sini kita akan tambahkan
grafik untuk mengelompokkan data per kelas ya. Jadi nanti akan kelihatan jumlah data di masing-masing kelas. Baik, kita tambahkan terlebih dahulu new section ya, new section row. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk bagian no grid ini silahkan kita rubah di bagian komponen propertiesnya. Di sini kita rubah ke pilihan cool SM7 seperti ini. Untuk pilihan column weights ini teman-teman bisa sesuaikan ya, dan ini juga sudah pernah saya sampaikan di pembahasan video sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian kita tambahkan dari bagian packs komponen and widget ini, kita tambahkan komponen chart. Nah, ini kita pilih misalkan yang bar. Ini kita klik ya. Kita drag, kita pindahkan di sini. Nah, kita preview terlebih dahulu. Nah, ketika di preview hasilnya masih belum tampil karena kita masih belum menentukan source atau sumber datanya. Nah, di sini kita harus menentukan atau mengambil sumber datanya terlebih dahulu. Silakan klik new chart 1 ini. Nah, lalu pilih bagian dataset pada komponen properties. Nah, ini kita klik seperti ini. Kemudian di bagian data source-nya, silakan klik titik 3 ini ya. Nah, kita akan gunakan pilihan query builder. Nah, di sini kita akan pilih tabel siswa karena memang hanya ada satu tabel saja. Pilih add table. Nah, di sini banyak sekali data yang bisa kita gunakan. Ada ID siswa, nama, dan jenis kelamin apabila misalkan kita ingin menggunakan perhitungan jumlah datanya. Nah, di sini kita gunakan salah satunya saja ya, misalkan berdasarkan nama. Nah, di sini kita pilih fungsinya count karena kita akan menghitung jumlah data siswa yang sudah dituliskan namanya atau sudah diinputkan namanya. Nah, kemudian data-data tersebut akan dikelompokkan berdasarkan apa? Nah, jadi di sini data yang dihitung itu kita kelompokkan berdasarkan kelas. Nah, jadi silakan dicentang atau di checklist di bagian grup khusus untuk kelas. Nah, seperti ini ya. Count nama berdasarkan tabel atau data kelas. Nah, silakan pilih OK. Nah, ini juga silakan pilih OK. Nah, di sini kita bisa menentukan chart tipe atau tipe grafik yang kita gunakan. Karena di sini kita gunakan adalah tipe bar, jadi silakan pilih bar saja ya. Kalau untuk garis itu untuk tipe garis. Nah, kemudian untuk background color-nya, di sini kita bisa memilih sesuai dengan keinginan. Nah, jadi pilihannya silakan pilih ini ya. Nah, lalu kita tentukan warnanya, misalkan warna yang ini. Lalu pilih OK. Nah, kemudian untuk titelnya atau judul, di sini kita dapat ubah menjadi jumlah siswa ya. Oke. Nah, kemudian di bagian komponen properties khusus untuk new chart 1 ini, di sini titelnya dapat kita ubah menjadi data siswa per kelas. Nah, kemudian pilih tombol preview ya untuk melihat hasilnya. Klik saja preview seperti ini. Nah, sekarang data siswa per kelas dapat ditampilkan berdasarkan grafik ya. Nah, di sini kita perhatikan nama kelasnya tidak muncul ya. Harusnya 10 MIPA 4 dan 10 MIPA 5. Nah, jika tidak tampil seperti ini dapat kita perbaiki di bagian Pack Design, lalu klik yang ini ya, data siswa per kelas, pilih collection-nya. Nah, di sini kita klik lagi, kemudian pilih Query Builder, masukkan nama tabelnya. Nah, di sini kita akan hapus centang untuk ID siswa dan namanya. Nah, seperti ini. Jadi kita sisakan 2 kolom ini saja ya.
Nah, functionnya sama, count. Di sini kita akan kelompokkan berdasarkan grup, yaitu adalah tabel kelas. Pilih OK, lalu ini kita OK, ini juga, kemudian preview. Nah, sekarang dapat diperhatikan data dan nama kelasnya sudah muncul. Oke, untuk yang pertama data 10 MIPA 3, di sini ada 2 orang sesuai dengan yang kita inputkan tadi, dan 10 MIPA 4 berjumlah 3 orang. Ini sudah sesuai ya. Nah, kalau misalkan ada kelas baru yang kita tambahkan, nanti akan secara otomatis bertambah untuk grafiknya ya. Nah, di sini saya akan coba langsung, saya akan tambahkan tabel baru. Misalkan Wira ya, jenis kelaminnya laki-laki, dia ada di 10 MIPA 1. Kemudian saya tambahkan lagi Arif, jenis kelamin laki-laki, ada di 10 MIPA 1 juga. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, misalnya Kukuh ya, ada di 10 MIPA 2. Oke, kita tambahkan data seperti ini dulu. Kita akan lihat di bagian home. Nah, bisa diperhatikan ya, sekarang data grafiknya bertambah secara otomatis. Di 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan seterusnya. Oke, ini contoh yang pertama bagaimana menampilkan data siswa berdasarkan jumlah data ya, melalui grafik. Nah, sekarang contoh yang kedua, kita akan menampilkan data transaksi berdasarkan tanggal atau bulan. Nah, untuk itu kita akan buat tabel baru ya, tabel yang berbeda untuk contoh yang berbeda pula. Silakan pilih menu page, kemudian pilih manage table database. Kita akan tambahkan tabel baru, silakan pilih add table. Nah, kemudian nama tabelnya di sini kita buat saja tabel barang ya. Ini ID, lalu selanjutnya adalah tanggal transaksi. Saya singkat tanggal transaksinya seperti ini saja ya. Untuk tipe datanya kita gunakan tanggal atau date ya. Setelah itu nama barang. Kemudian harga. Harga ini kita gunakan integer saja ya. Kemudian yang terakhir adalah jumlah. Jumlah di sini kita dapat gunakan integer juga. Setelah itu, jika sudah kita tentukan data di tabel barang ini atau field yang ada di tabel barang, pilih saja Save Change untuk menyimpan perubahan. Lalu preview. Nah, sekarang kita sudah ada data siswa dan tabel barang. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk mempermudah saya akan buka di browser saja ya, supaya tampilannya bisa lebih luas. Oke, sekarang saya sudah membuka projectnya di browser. Saya akan tambahkan barang baru dulu. Ini tanggal transaksinya ya, kita pilih misalnya tanggal 16 bulan ini. Nama barangnya misalkan beras, harganya misalkan 2.500, terjual 10 barang. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi, misalkan ini di bulan April, tanggal 27, barang yang terjual misalkan gula ya. Harganya 12.500, yang terjual ada 100. Oke, di sini ada gula, beras di tanggal transaksi yang berbeda ya. Kemudian kita akan tambahkan satu barang lagi di bulan yang berbeda. Nah, di bulan Maret ya. Misalnya gula, harganya misalnya 2.500. Ini contoh saja ya. Terjual 12.000. Nah, di sini sudah ada 3 barang dengan tanggal transaksi yang berbeda di bulan yang berbeda juga, tetapi di tahun yang sama. Nah, ini jumlah barang yang terjual ya.
Oke, sekarang kita ke aplikasi PHP-Red-nya dulu, pilih menu Pick Design. Nah, kemudian kita tambahkan chart baru ya. Ini kita klik seperti ini, lalu kita drag pindahkan ke sini. Nah, di sini nama chartnya bisa kita langsung ubah. Yang awalnya seperti ini kita ubah menjadi data penjualan ya. Data penjualan barang. Nah, kemudian data setnya silahkan kita klik seperti ini. Nah, kemudian data source-nya silahkan teman-teman pilih query builder. Kemudian jika muncul halaman query builder seperti ini, silakan pilih tabel barang, klik add table. Nah, kemudian data yang akan kita hitung itu adalah jumlah barang yang dijual. Nah, jadi silakan untuk function di bagian jumlah ini kita pilih sum ya, karena di sini kita menjumlah barang. Nah, kemudian barang tersebut itu akan dikelompokkan berdasarkan bulan. Nah, jadi berdasarkan bulan, jadi kita harus memilih field tanggal transaksi ini. Nah, di bagian functionnya silahkan pilih mount name. Nanti dari berdasarkan bulan yang ada di tanggal transaksi ini, datanya akan ditampilkan. Nah, kemudian pilih grup ya. Grupnya ini dicentang seperti ini. Setelah itu pilih OK. Ini juga OK. Nah, kemudian silakan pilih untuk background color-nya. Kita misalkan pilih warna hijau ya, seperti ini. Lalu pilih OK. Kemudian silakan pilih preview. Nah, di sini dapat kita perhatikan ya, yang tampil sedikit lebih banyak itu di bulan Maret. Sementara untuk bulan Mei dan April ini tidak signifikan ya terlihat, karena memang datanya sedikit. Nah, supaya datanya ini bisa seimbang, kita akan perbaiki dulu ya hasilnya. Silahkan pilih tabel barang untuk bulan April dan Mei. Kita akan perbaiki bulan April dulu ya. Di bulan Maret itu kan ada 12.000. Nah, di sini kita akan ganti yang jumlahnya ini menjadi 11.000. Ini biar seimbang ya. Nah, kemudian untuk beras ini kita ganti juga menjadi 15.000 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali ke menu home dan kita dapat lihat hasilnya sekarang terlihat lebih seimbang ya, jadi tidak terlihat seperti di awal tadi. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bulan April kita melihat jumlahnya ada sekitar 11.000. Bulan Maret ada 12.000 untuk total seluruh penjualan barang. Nah, kemudian di bulan Mei juga sama, ada 15.000. Nah, seperti ini ya bagaimana membuat grafik di aplikasi PHP-Red ya, baik itu grafik untuk menampilkan berdasarkan kelompok kelas, berdasarkan jumlah data, dan juga berdasarkan tanggal transaksi pada data transaksi penjualan barang. Baik, sampai di sini dulu ya materi terkait bagaimana membuat grafik di aplikasi PHP-Red. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua terhadap materi yang disampaikan, silakan tanyakan di kolom komentar pada video ini. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.